Assalamualaikum, salam dan bahagia. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan bersama saya, Nyi Ratnasari. Adapun materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengenai perakitan produk barang dan jasa. Sebelumnya akan kita lihat terlebih dahulu pengertian dari perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Selanjutnya, metode perakitan produk. Ada dua metode perakitan produk. Yang pertama ditinjau dari proses penyambungan komponen dan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ditinjau dari proses penyambungan komponen, ada metode cascade, yaitu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Kemudian metode keseimbangan, proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Kemudian metode bongkar pasang atau knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Selanjutnya ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable. Perakitan dengan pemilihan. Komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Perakitan secara individual, yaitu perakitan dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan yang satu dengan pasangan lainnya. Kemudian macam-macam perakitan, ada dua macam-macam perakitan. Yang pertama perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Sedangkan perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu perakitan tunggal dan perakitan seri. Perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja, sedangkan perakitan seri yaitu perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada konsep dan prinsip perakitan. Perakitan atau yang disebut juga dengan assembly line adalah proses pembuatan produk di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode yang biasa. Prinsip-prinsip assembly line yaitu yang pertama, meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Prinsip yang kedua yaitu area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja secara mudah dapat membuat rangkaian suatu produk. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan, ada beberapa jenis faktor yang mempengaruhi perakitan, yaitu yang pertama jenis bahan yang mengalami perakitan. Setiap jenis bahan mempunyai sifat khusus dari bahan lainnya sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya.
sebab dengan diketahui sifat-sifat bahan ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode penyambungan. Faktor yang kedua yaitu kekuatan yang dibutuhkan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi sebaiknya dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. Hal ini dengan mempertimbangkan untuk apa konstruksi itu digunakan. Dengan dasar ini, maka kita dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan. Dasar pertimbangan ini adalah dengan meninjau proses kerja yang mudah dan sesuai untuk kekuatan konstruksi sambungan yang diminta. Faktor yang ketiga yaitu pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan, sebab setiap metode penyambungan mempunyai keistimewaan tersendiri. Apabila kita salah dalam memilih metode penyambungan, maka akibatnya komponen yang kita rakit kurang baik hasilnya atau kemungkinan rusak. Faktor yang keempat yaitu pemilihan metode penguatan. Penguatan peralatan bertujuan untuk memberikan kekakuan pada plat yang mengalami proses pembentukan. Oleh karena bahan dasar pelat relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada pelat baik pada tepi maupun bodi mesin produk otomotif kendaraan ringan. Pemilihan penguatan ini disesuaikan dengan bentuk konstruksi yang dihasilkan. Faktor yang kelima yaitu penggunaan alat bantu perakitan. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Konstruksi yang terdiri atas jumlah komponen yang banyak membutuhkan alat bantu perakitan. Alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Alat bantu yang dibutuhkan seperti peralatan pengelasan dan lain sebagainya. Faktor yang berikutnya yaitu toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan istilah interchangeability atau sifat mampu tukar. Patokan dasar dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu sebagai acuan dasar untuk merangkai komponen yang ada. Faktor yang kesembilan yaitu bentuk atau tampilan. Tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desainnya. Tampilan disesuaikan dengan penggunaan konstruksi di lapangan. Faktor yang berikutnya yaitu ergonomis. Ergonomis yang dimaksud dalam perakitan ini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai atau end user. Artinya, apabila produk ini digunakan tidak menimbulkan cepat letih, membahayakan, membosankan, dan sebagainya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu finishing. Finishing atau pekerjaan akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap mesin yang dirakit dan nilai serta kualitas produk. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan kamu ajukan pertanyaan melalui grup WA kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.